Saya mahasiswa komunikasi PB48 jurusan komunikasi. Kali ini saya akan membahas tentang ilmu komunikasi dan definisi berbagai komunikasi itu sendiri. Jadi langsung saja, pertama itu komunikasi merupakan aktivitas dasar dalam kehidupan sehari-hari manusia. Hal itu terbatas pada komunikasi antar individu saja, tapi juga antar golongan, organisasi, antar bangsa, hingga antara orang individu dengan hati kecilnya sendiri. Bahkan dengan Tuhan pun kita berkomunikasi. Kalau kita ditelaah dari kata per kata, communication itu sendiri kalau dalam bahasa Inggris berarti berasal dari bahasa Latin yang artinya komunis itu sama, dan communicatio yang berarti membuat sama. Jadi secara tidak langsung komunikasi itu membuat persepsi sama antar dua orang interaksi. Sebelum kita membahas lebih jauh komunikasi antar manusia, kita bahas dulu komunikasi yang terjadi pada hewan. Jadi hewan juga berkomunikasi antar sesamanya, di mana proses mekanismenya itu berbeda dengan komunikasi dengan manusia ya. Hewan kalau berkomunikasi itu lebih menangkap kode-kode atau gerakan-gerakan yang diterima stimulus dari hewan satu ke hewan lain. Dan hewan juga merupakan makhluk yang bisa menangkap gejala, jadi semacam memiliki gerakan. Nah, contohnya seperti peristiwa tsunami di Aceh. Pada saat itu, beberapa jam sebelum terjadinya gempa dan tsunami, para hewan sudah merasakan terlebih dahulu sehingga ia meninggalkan daerah tersebut untuk menghindari bencana. Saat 100.000 orang meninggal, jadi hewan-hewan tuh udah meninggalkan daerahnya dulu. Terus komunikasi hewan tuh sederhana, ditandai dengan tindakan-tindakan yang bersifat refleks, mereka nggak menafsirkan perilaku hewan lain. Lalu ada sistem yang dipersepsi secara insidental. Ini itu maksudnya ketika seseorang menguap, namun seseorang yang lain itu menyadari bahwa kita tuh udah menguap, walaupun kita tuh nggak merhatikan dia. Jadi kita semacam menangkap stimulus. Gue dilihatin nih, kayak gitu. Terus yang terakhir sistem yang diperhatikan. Kalau ini contohnya misalnya si A sedang menguap, lalu temannya itu berkata, "Lu gitu banget sih." Selanjutnya ada pesan nonverbal yang tidak diterima. Ini contohnya ketika seseorang melambaikan tangan, tapi lawannya itu nggak nangkap apa yang di seseorang ini ngelambaikan tangan ke siapa. Jadi kayak ngelambaikan tangan itu awkward, jadi si dianya nggak nangkap pesan yang si orang lambaikan tangan tadi. Terus ada pesan nonverbal insidental. Nih, kalau di sini contohnya, misalnya seseorang ngomong, "Maafin ya, tadi gue nggak ngebahas lambaian tangan lo," tetapi si gue sedang memikirkan hal lain yang nggak menyadari bahwa si dia nggak melambaikan tangan. Nah, jadi maksudnya tuh, misalnya gue berada ke seseorang, terus yang di sana tuh telat responnya, terus dia minta maaf. Nah, kayak gitu. Terus selanjutnya ada pesan nonverbal yang diperhatikan. Nah, kalau ini contohnya seseorang melambaikan tangan, lalu seseorang lagi merespon melambaikan tangan. Lalu selanjutnya ada yang yang kelima ini pesan verbal yang tidak diterima. Ini contohnya adalah ketika seseorang mengirimkan sepucuk surat, namun surat tersebut di jalan hilang atau tidak, sehingga menyebabkan tidak terkirim kepada alamat individu. Itu nggak efektif. Terus ada juga pesan verbal insidental. Nah, ini contohnya ini. Kalau misalnya seseorang mengocek kepada anaknya tentang kamarnya berantakan, terus dia tuh tahu kalau si anaknya tuh berbicara kepadanya. Lalu yang terakhir ada pesan verbal yang diperhatikan. Nah, ini contohnya ketika seseorang menyampaikan pidato kepada sekelompok orang, lalu orang lainnya tuh seneng kepada apa yang dibicarakan oleh si pembahas tersebut. Jadi pesan yang disampaikan tuh sampai kepada mereka. Nah, contoh-contoh yang tadi saya sebutkan itu adalah contoh persepsi komunikasi menurut Hippujo. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa definisi komunikasi menurut pendapat beberapa. Yang pertama ada Hofland, James, dan Jeffrey. Ia berpendapat bahwa komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Jadi contohnya seperti memberitahu secara langsung kepada seseorang. Nah,
Dari beberapa definisi komunikasi yang telah saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa salah satu komponen utama dalam sebuah proses komunikasi adalah pesan. Pesan ini dikirimkan oleh seseorang komunikator kepada komunikannya. Nah, dengan dimaksudnya adalah semacam feedback. Jadi komunikan mendapatkan kesamaan pesan. Terus umpan balik ini tuh sebenarnya merupakan pesan yang diberikan komunikan kepada komunikatornya. Bisa dibilang komunikasi merupakan proses timbal balik antara menerima dan mengirim pesan. Seseorang pengirim pesan dapat bertindak sebagai penerima pesan. Begitu pula sebaliknya. Selain pesan, ada beberapa komponen lain sebagai dasar suatu proses komunikasi, yaitu pengirim pesan atau komunikator, penerima pesan seperti komunikan, dan saluran untuk mengirim pesan itu sendiri sebagai mediumnya, dan umpan balik terhadap pesan itu sendiri, sehingga menimbulkan satu kesamaan makna dan arti. Ya. Tadi adalah beberapa hal yang berhubungan dengan definisi komunikasi dan konsep-konsep komunikasi. Saya Radiansa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlinda Sukmasari Wasito dari Komunikasi 48. Saat ini saya akan membawakan materi mengenai sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi umat manusia berawal dari era penggunaan syarat dan lambang. Karena itulah salah satu ahli komunikasi kita mendefinisikan komunikasi sebagai pengiriman atau penerimaan simbol. Simbol, syarat, dan lambang digunakan ketika umat manusia belum mengenal bahasa. Asal mula bahasa baru mulai terbentuk pada 300.000 hingga 200.000 sebelum Masehi. Sistem bahasa mulai tumbuh pada 90.000 sampai 40.000 sebelum Masehi. Setelah terbiasa berbicara dan menggunakan bahasa, manusia berpikir untuk mendokumentasikan pesan. Karena itu muncullah era media tulis. Era itu sendiri dipelopori oleh suku-suku yang telah berkembang pesat pada zaman itu seperti Mesir, Mesopotamia, Maya, dan Cina. Setelah muncul era media tulis, manusia berpikir untuk memperbanyak tulisan. Karena itu mereka mulai menyalin untuk memperbanyak sebuah dokumen. Namun hal tersebut dinilai kurang efektif karena menggunakan banyak waktu dan banyak tenaga. Karena itu manusia merasa membutuhkan mesin cetak untuk mencetak dokumentasi yang berupa tulisan. Pada 1455, Gutenberg berjasa menemukan mesin cetak. Lalu, pada tahun 1812, Frederick Koning menemukan mesin cetak yang lebih maju. Namun, ada yang lebih maju lagi dari itu. Pada tahun 1906, Caspar Hermann yang berkebangsaan Jerman menemukan mesin cetak offset yang digunakan hingga kini. Sebelumnya, untuk teknologi mesin cetak, masyarakat di Asia Timur telah mengenalnya sejak abad ke-8, yaitu mesin cetak menggunakan blok kayu yang disebut woodcut. Sejarah ilmu komunikasi dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu retorika, pengaruh sosiopsikologis, pengaruh bahasa, pengaruh matematika, dan pengaruh teknologi komunikasi. Istilah retorika dipopulerkan oleh seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles. Retorika merupakan upaya mencari kebenaran melalui dialog. Retorika memiliki 3 unsur, yaitu ethos, logos, dan pathos. Ethos adalah kredibilitas sumber, pathos adalah himbauan emosional, dan logos adalah himbauan berdasarkan argumen logis. Perkembangan ilmu komunikasi banyak dipengaruhi oleh ahli-ahli dari bidang lain, karena para ahli dari bidang lain itu menyumbangkan pemikirannya untuk perkembangan dunia ilmu komunikasi, seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan politik. Misalnya, Harold D. Laswell, dia merupakan ahli politik. Dia menyumbangkan pemikirannya untuk model komunikasi Laswell. Ada pula yang bernama Paul F. Lazarsfeld, yaitu ahli sosiologi, Kurt Lewin dan Karl Poplar, yaitu ahli psikologi sosial, dan Wilbur Scrum. Wilbur Scrum merupakan orang pertama yang mendirikan lembaga ilmu pendidikan komunikasi pertama di dunia. Perkembangan teknologi komunikasi sejalan dengan perkembangan ilmu komunikasi itu sendiri. Setelah perkembangan mesin cetak yang ditemukan oleh Gutenberg,
Ditemukan pula teknologi-teknologi lainnya untuk mempermudah sekaligus memperluas jangkauan komunikasi. Pada 1844, Samuel Morse mengirimkan pesan pertamanya melalui telegraf. Pada 1876, Alexander Graham Bell mengirimkan pesan pertamanya melalui telepon. Sementara itu, pada 1895, Guglielmo Marconi melakukan siaran radio pertamanya. Era film bisu dimulai pada tahun 1903 sampai 1917. Film ini berkembang pesat. Ini merupakan contoh dari film bisu. Magnetic tape dan tape recorders ditemukan pertama kali pada tahun 1940. Recording dan editing dengan menggunakan magnetic tape masih dilakukan hingga pertengahan 1990. 28 Desember 1895 merupakan tanggal bersejarah karena itu adalah pertama kalinya orang menonton film bisu. Lalu, film ini mulai dikenal luas di seluruh dunia pada paruh kedua periode 1970. Pada tahun 1960 sampai 1980, nyaris semua stasiun televisi di dunia menggunakan kamera model 16 mm. Pada tahun 1990-an, format video yang digunakan adalah Betacam SP, Betamax, VHS. Pada tahun 1995 mulai dikenal format digital video, dan sekarang yang kita gunakan setiap hari adalah HDTV. Teknologi komunikasi yang semakin pesat, kemajuannya turut membantu proses komunikasi berjalan dua arah ditujukan bagi komunikasi massa.